Ya sebenarnya ketika kita fokus di akhiratnya, ketika kita belajar agama gitu hijrah itu ya, dan sekarang istilah hijrah. Harus itu diikuti oleh kehidupan yang lebih baik. Oke, Sobat 40 ya, kita lanjutkan perbincangan bergizi kita nih Bang ya. Perbincangan dewasa. Tentang balance life. Balance of life. Nah Bang, tadi kan kita sebelumnya udah ngobrol-ngobrol Bang ya, tentang bahwa kita itu poinnya adalah hidup itu nggak hanya ngejar dari satu sisi aja gitu ya. Yes. Bukan hanya dari sisi finansial, karir, bisnis, pokoknya yang berhubungan sama nyari duit lah. Iya. Ya, tapi juga kita ngomongin aspek yang lainnya ibadah, kemudian juga kita punya kesehatan, kita punya keluarga juga. Iya. Yang mana semua aspek itu harus balance lah, terpenuhi. Iya. Gitu. Nah, tantangannya adalah tadi Bang, sebenarnya ini pertanyaan cukup klasik ya. Cuma banyak dari kita lah jujur itu belum bisa capai hidup yang seimbang dan optimal di semua aspek kehidupan Bang. Oke. Kayak gitu. Gimana Bang? The question is Ya, kadang-kadang seringkali kita itu terlalu menonjol atau terlalu mementingkan salah satu aspek aja. Dan aspek yang lainnya itu jadi terabaikan, terbengkalai gitu Bang. Nah, sekarang gini, pertanyaan balik dulu. Menurut Anda, menurut ente nih, masalah nggak sih kalau kita fokus di satu bidang, sementara yang lain kita tinggal gitu? Kalau menurut saya sih masalah lah. Salah ya? Oke, ini jawabannya Rangga gitu. Tapi kalau saya bilang gini, jadi kan kita banyak banget aspek tuh ya, tadi ya, ada yang mengkategorikannya 8, ada yang mengkategorikannya 12 gitu ya. Macam-macam ya. Jadi kan tadi ada financial, ada spiritual, ada mental, ada macam-macam lah gitu ya. Sebenarnya sih gini, jadi kita juga jangan jadi pemain sirkus ya. Pemain sirkus tuh kan kita lihat ya, pemain sirkus tuh bisa mainin bola apa namanya itu kalau bola jiggle apa namanya yang pokoknya bola yang dilempar kan. Iya, lempar atau yang itunya tuh yang apa gitu ya. Jangan sampai kita juga hidup begitu. Jadi akrobat gitu loh. Kalau akrobat kayak begitu juga malah bahaya juga karena semua mau kita kerjain kan gitu. Jadi yang paling pas sebenarnya gini, dari 8 aspek kehidupan itu tadi atau 12 tadi ya, atau 8 atau 12 gitu ya. Yang perlu kita pertanyakan gini. Dari sekian banyak ya yang perlu kita lakukan hal tersebut, mana saja ya yang bisa kita jalankan, yang dia juga nanti mempengaruhi aspek yang lain. Contohnya? Paham nggak? Jadi gini, contoh kayak misalkan gini, kalau gue memperbaiki kesehatan gue, maka automatically mental gue jadi bagus. Gue jadi gampang terima ilmu gitu kan, gampang beraktivitas gitu loh. Itu kan dia jadi fokusnya kita di health-nya aja. Dia akan narik ke yang lainnya gitu, ke mentalnya gitu. Nah, terus kayak tadi misalkan gue mau fokus di financial nih, di keuangan. Ketika keuangan dia mulai membaik, maka aspek yang lain ikut membaik juga. Gitu. Jadi juga bukan berarti kita nih ada banyak aspek kita kerjain semua tuh. Kita fokusin semua. Itu juga nggak mungkin. Waktu kita cuma 24 jam. Terbatas ya. Terbatas. Sehari 24 jam ya kan, seminggu berapa jam gitu ya. Jadi yang yang paling tengah lah sebenarnya. Paling tengah itu mungkin ya kita fokusin di tiga hal misalkan di spiritual, di financial, sama di health misalkan. 3 poin itu ya. Ketika kita memilih 3 hal ini, sebenarnya secara tidak langsung dia mengangkat yang lain. Oke. Kayak gitu. Nah, awareness kita, kesadaran kita akan adanya 8 faktor tadi, itu membuat setiap aktivitas kita tuh kita connecting ke itu semua gitu loh. Paham nggak? Jadi jangan sampai nyari duit cuma sekedar nyari duit, tapi nyari duit. Oke, duit udah gue dapet, gue bisa rekreasi sama keluarga.
Duit gue dapet, gue bisa memperdayakan karyawan gue, teman-teman gue, gitu kan. Begitu uang gue dapet, gue bisa dakwah, gue bisa berbagi. Jadi dia keseimbangan itu juga bukan berarti harus semuanya berbarengan difokusin gitu, enggak. Yang utama adalah bagaimana kita membuat irisan-irisan dan juga ketika satu hal ini kita fokuskan, dia bisa menarik ke beberapa hal yang lain. Kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya yang tadi ya, ada yang bilang 8, ada yang bilang 10, 12, aspek-aspek kehidupan itu bukan parsial Bang ya. Artinya bukan berdiri sendiri, tapi itu satu kesatuan gitu ya. Karena manusia itu kan sebenarnya kita sendiri nih, contoh ya. Kan kita ada fisik, ada tangan, ada kaki, itu fisik kita, ada kulit, ada mata. Terus juga ada ruh kan? Iya kan? Ada ruh. Terus ada apa lagi? Ya ada otak yang kita mikir segala macam. Nah, itu sebenarnya representasi dari hal tersebut gitu loh. Karena kalau yang satu diabaikan, pasti yang lain jadi berpengaruh. Contoh nih, ente nggak fokus di kesehatan misalnya, bisnisnya maju, tapi ente sakit-sakitan. Uangnya habis juga. Oh, uangnya habis juga. Buat apa? Buat berobat gitu kan. Kayak gitu. Jarang berlibur, ya akhirnya berliburnya ke Singapura, tapi berobat. Iya kan? Iya, mau sakit. Istirahat emang, tapi istirahatnya di tempat tidur gitu loh, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu sih yang kalau ngeliat seperti itu. Oke, ini menarik Bang ya, isu bahwa aspek-aspek kehidupan kita itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri atau terpisah, tapi itu sudah satu kesatuan. Yang saya tangkap ya. Yang saling berhubungan gitu. Saling berhubungan. Nah, kemudian kita mau ngomongin tentang makna sukses nih Bang. Wah, ini berat nih. Berat. Topiknya atau matanya yang berat ya? Matanya berat. Habis makan siang. Jadi, kenapa kita awali dengan aspects of life gitu kan? Atau balance of life gitu kan? Banyak orang bilang bahwa gue pengen produktif, gue pengen sukses gitu kan? Dan definisi sukses tiap orang kan beda-beda pastinya ya. Ada yang bilang sukses itu mungkin terbebas dari utang gitu kan, bisa memprofit orang tua misalnya, atau misalnya ada yang bilang bisa nikah aja udah sukses gitu kan. Atau misalnya dia mau punya proyek-proyek sosial dan sebagainya. Nah, dihubungkan dengan 8 aspek tadi gitu kan, ketika seseorang itu kan punya target tertentu sukses dalam hidupnya itu, apakah sukses itu harus 8 lapangnya itu tercapai, produktivitasnya itu optimal di 8 aspek itu, atau sebenarnya kita nggak mungkin bisa, ibaratnya kita nggak mungkin bisa menang di semua bidang gitu Bang, kita harus pilih kita mau unggul di mana gimana. Karena saya juga pernah dengar dari Bang, kalau misalnya kita mau unggul di satu bidang ya, maka kita konsekuensi logisnya adalah bukan yang lain itu terapi dan bukan, cuma yang lain itu akan jadi biasa aja gitu Bang. Nah, ini menarik. Jadi gini loh, ini satu statement ya yang aneh pakai terus gitu ya. Jadi kesempurnaan manusia itu sebenarnya ada dari ketidaksempurnaannya. Asik banget ya. Ya kan, kesempurnaan manusia itu adanya di ketidaksempurnaannya dia. Karena kalau dia sempurna udah bukan manusia lagi, malaikat. Iya kan? Jadi satu poin. Jadi kita tuh sebenarnya ketidaksempurnaan kita itu ya fine-fine aja. Yang jadi masalah kita nih akhirnya mau semuanya sempurna gitu loh. Dan itu yang bikin orang stres. Dan apalagi belum lagi tuntutan dari society Bang. Tuntutan dari masyarakat. Iya, apalagi tuntutan sosial media sekarang kan. Tuntutan sosial media. Dia harus mencitrakan dirinya sukses. Sebenarnya hebat, gitu kan. Sebenarnya gagal itu sih ya biasa aja lah gitu loh. Gagal tuh biasa aja. Terus juga sesuatu yang tidak sempurna tuh ya emang ya misalnya kita nih ada jerawat lah, ada apalah gitu kan. Makan juga kadang-kadang mencuci tangan mau sempurna bersih juga enggak juga kan. Kan ada bakteri-bakteri dikit juga justru malah membantu proses bagaimana si digestnya lebih baik gitu. Nah, sama sebenarnya dalam hidup tuh tidak semuanya harus sempurna gitu. Kalau tadi kan di satu bidang, misalkan dia di financial bagus, ya udah syukurin aja dia di bidang ternyata itu. Mungkin dia jadi kurang waktu untuk keluarga atau misalnya jadi jauh sama anak gitu. Nah, pulang malam sampai dipanggil om gitu. Yes. Nah, terus bagaimana dia mengkompensasi itu sebenarnya? Jadi kita juga harus smart juga ya. Misalkan nih, ente olahragawan. Ya kan? Bener kan? Jadi fisik misalkan. Yasin ya, mana Yasin? Dia secara fisik bagus, ini segala macam gitu kan. Terus gimana supaya dia bisa balance? Ya kan dia bisa dengan fisiknya yang bagus itu, dia bisa jadi trainer.
dia bisa jadi coach untuk bagaimana orang bisa punya shape yang bagus gitu kan. Ya akhirnya bisa dikembangkan seperti itu. Jadi jangan sampai juga fokus di satu hal, tidak memikirkan yang lain gitu. Kayak gitu. Sebenarnya bisa sambil bareng lah gitu, bersamaan lah gitu. Jadi tadi sekali ya, jadi balance dan optimal itu bisa beriringan gitu ya. Kita bisa produktif nih semuanya gitu. Karena ada, ya tadi abang bilang benar banget gitu kan, waktunya satu hari sama 24 jam, seminggu sama 7 hari. Tapi kenapa ada orang yang bisa sangat super produktif bahkan dengan kesibukan yang luar biasa gitu kan, dan juga amanah yang luar biasa. Ada mungkin yang amanahnya nggak sebesar itu, tapi malah hidupnya biasa-biasa aja. Berarti kan sebenarnya ini bukan tentang di waktunya bang ya, ini tentang who manage the time. Who manage the time, tentang siapanya gitu kan. Nah nanti sebenarnya tuh bahasannya lagi tuh, bagaimana nanti kita mengelola waktu gitu, supaya kita produktif. Tapi tadi balik lagi tuh, kan tadi ente nanyain tentang definisi sukses ya. Nih emang berat sih pertanyaan ini karena jawaban orang beragam, tergantung dari sudut pandang mana ya. Ada orang yang melihat sukses tuh kalau lu udah bisa bikin bisnis yang bagus ya kan, omset lu udah triliunan, miliaran gitu ya. Terus juga lu udah bisa beli ini, beli itu. Itu ada orang yang memaknai sukses seperti itu. Salah nggak sih? Nggak salah. Itulah yang dia maknai sukses seperti itu gitu. Ada juga orang yang memaknai sukses itu adalah ketika dia punya keluarga harmonis gitu ya. Oke, saya ekonomi biasa aja, tapi dia punya keluarga yang mencintai dia, anak-anaknya yang sekolah yang bagus gitu. Itu juga makna sukses yang dimaknai oleh orang tersebut gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan kita? Kalau menurut saya sih sebenarnya ada satu ultimate ya dari sukses itu sendiri ya. Itu ketika kalau bahasa ini ya ketika kita husnul khotimah, kita berakhir dengan baik. Nah, gitu loh. Juga nih. Iya kan? Ketika kita menutup usia kita dengan akhir yang paling baik. Akhir yang baik gitu. Karena kalau tadi kategorinya harus sukses itu harus kaya gitu ya. Gimana dengan teman-teman kita yang berjuang jadi relawan misalkan, atau yang lagi berperang, atau yang dia kondisi negaranya nggak memungkinkan dia untuk seperti itu gitu ya. Dilanda musibah. Sedang musibah. Gitu ya. Seperti itu. Kan ujung-ujungnya ya you want to die husnul khotimah or you want to die su'ul khotimah. Gitu. Memang itu apa bang ya? Jadi perenungan kita semua lah ya. Nah ini terakhir bang, buat teman-teman kan di channel kita ya Sobat 40 kan, ini rata-rata 40. Ngomongin 40 itu angka yang krusial gitu kan. Ada yang bilang life begins at 40. Yes. Ya, hidup itu mulai dengan 40. Dan di umur 40 tahun juga ada daging bahwa kita itu mau tahu orang ini bakalan selamat atau enggak, itu lihat aja nanti ketika dia di umur 40. Di umur 40. Berarti dia akan jadi orang yang selamat atau orang yang bangsat ibaratnya. Gitu. Nah, apa nih? Pesan terakhir lah. Bukan pesan terakhir ya. Mungkin apa lagi mau sharing? Abang mau sharing tips dan trik buat teman-teman di Life at 40 ini? Ya sebenarnya itu sih sebenarnya sebuah warning ya. Karena memang kan secara fisik, kemudian secara pengalaman, orang-orang yang di usia 40 itu kan dia sudah di fase dewasa ya, mature. Ya artinya dia sudah mulai punya prinsip, sudah matang dari kehidupannya gitu ya. Nah makanya tadi disebutkan kan kalau lu mau bener, kalau mau nggak bener gitu ya. Tapi sebenarnya sih perubahan itu kan tergantung juga ya kan, Allah mengatakan kalau kita mau berubah, ya Allah pasti akan rubah gitu. Sebenarnya ada seperti itu ya. Nah cuman ini kan kalau tadi tuh dikatakan seperti itu tuh supaya punya warning gitu loh. Nah yang utamanya sebenarnya adalah awareness lagi sih. Kita harus sadar dulu gitu. Oh ini gue udah di usia segini nih gitu loh. Apa yang mesti gue lakukan gitu ya. Artinya mungkin nggak bisa ugal-ugalan lagi. Bukan nggak bisa ya. Maksudnya mulai menjaga diri lah gitu ya. Secara kesehatan, kemudian secara pemikiran, juga secara hubungan, ya tadi balik lagi ke wheels of life tadi sih sebenarnya gitu loh. Life yang balance dan juga produktif ya. Kalau aneh sih ngeliatnya sebagai checkpoint sebenarnya. Umur 40 checkpoint. Jadi
kita checklist lagi nih. Ya kan hafalan kita gimana, ibadahnya gimana, terus juga hubungan finansial juga gimana, gitu kan. Ada juga kan yang di umur segini masih struggle, masih bayar hutang atau masih banyak bang. Masih banyak, iya. Bukan hanya fight, tapi juga survive. Di usia-usia yang sebenarnya udah nggak bisa dibilang muda lagi gitu bang. Iya. Bisa dibilang paruh baya lah. Itu dinamikanya luar biasa sekali, apalagi di fase sekarang ya. Ada orang tadinya mungkin sudah mulai menanjak gitu ya dengan situasi sekarang, ada juga yang harus dari nol lagi seperti itu. Jadi sebenarnya ngomongin topik life at 40, kemudian juga nanti gimana dinamika kehidupan kita, emang nggak ada habisnya bang. Ini emang this is something very broad gitu ya. Ini luas banget gitu kan. Pasti menarik nanti, belum lagi kita yang tadi aspek otak itu bisa kita bedah tiap aspek kan. Kita ngomongin health, nggak ada matinya, kita ngomongin financial, spiritual apalagi, belum ngomongin family gitu. Jadi saya yakin teman-teman juga nggak mungkin kita bahas semuanya detail di sini. Ini aja kita baru paling kulit-kulitnya menyentuh beberapa hal gitu. Mungkin kita ajak teman-teman untuk apa yang mau dibahas gitu. Ya, boleh tuh. Kita tektokan aja nih. Nah, ini bagus sih. Silakan teman-teman ya, nanti bisa komen ya di bawah ini. Jangan lupa juga bisa di like dan subscribe. Teman-teman bisa request topik bang ya. Dia boleh. Nah, jadi tadi balance of life tadi bisa dibilang adalah opening topics. Jadi topik buat membuka. Gimana tiap topik itu sebenarnya kita bisa elaborasi banyak lagi bang. Betul. Tadi yang saya bilang aspek spiritual, kesehatan, keuangan, karir, asmara, bukan horoskop bang. Iya. Tapi kita versi syariah. Nah, kita harap bahwa di usia sekarang ya Sobat 40 itu dapatkan the wise of life bang. Jadi bukan cuma balance of life, tapi the wise of life. Jadi di umur yang semakin matang, diharapkan kebijaksanaannya juga semakin matang dan mumpuni. Betul. Dan kita juga ini bukan menggurui teman-teman, tapi ini bentuknya saya ngobrol sama Raga dan teman-teman gitu loh. Jadi kalaupun ada kekurangan, ada kesalahan itu ya ibarat kita ngobrol lah nih gitu loh. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bisa jadi ada sesuatu yang bisa diambil gitu ya. Dan saya ini bang diajarin sama guru saya gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita tuh mau ngomongin atau kita mau sharing, kadang-kadang ada perasaan takut gitu bang. Iya. Takut gue nanti ada another topik ya. Cuma motivasinya itu kalau kata guru saya itu watawasabillah watawasabisoh. Jadi sama-sama aja nih, sama-sama saling ngingetin dalam kebenaran, sama-sama saling ngingetin dalam kesabaran. Lagi materi kita kan ini bukannya berat ya, maksudnya ngobrol. Kita sebenarnya lebih ke ngobrol. Yang ringan aja bang ya. Jadi kalau ada salah-salah juga ya cengli. Nanti kita bisa diskusi lagi di kolom komentar ya teman-teman ya. Yes. Nanti sekali lagi ini topiknya very dynamic. Silakan teman-teman bisa request topik. Jangan lupa juga bisa dibunyikan loncengnya, di subscribe dan di like, di share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak teman-teman yang bisa dapat the wise of life ya at the 40 age di umur 40 tahun. Oke, mungkin itu dulu bang, bisa kita obrolin. Thank you banget Bang Umar nih, udah jauh-jauh datang dari Karawaci. Dari Korea Karawaci. Ya, insya Allah nanti kita akan banyak bahas topik, kemudian banyak ngobrol banyak, dan juga akan coba datangkan bintang tamu yang memberikan insight bang. Yang pasti yang umurnya 40 tahun ke atas. Supaya lebih walk the talk gitu pak ya, jadi bisa share pengalamannya mereka. Oke, terima kasih. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyimak channel kita ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dan salam live at 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.